Ya. Langsung Quran surah ke-59 ayat 18. Dan disentuh pakai iman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang beriman, jaga sikap karakter moralmu dalam diri. Jiwa takwamu. Takwa itu akumulasi dari karakter moral. Ya, jadi ada karakter moral kebaikan disebut takwa. Ada yang jeleknya namanya fujur, bahasa lainnya nafsu. Maaf, Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu. Yang menentukan itu hati kita. Ya, kalau akal ini banyak persepsi yang salah sekarang. Akal itu masih general. Konstruksinya umum saja. Dia tidak memutuskan, dia nggak punya nilai baik atau buruk. Di akal itu hanya mengkonstruksikan sesuatu jadi knowledge. Data diolah jadi informasi, informasi di knowledge. Diturunkan ke fisik untuk dieksekusi. Perintah mengeksekusinya tembusnya dari sini. Jadi dia itu punya nilai ketika diberikan bisikan dari hati. Apakah yang dikonstruksikan akal itu baik atau buruk? Ya, itu sifatnya dari sini, bisikannya. Jadi kalau orang itu pintar akalnya, mampu mengkonstruksikan, semantiknya itu kuat, ya, dia mampu menyusun. Oh ini A pendahuluannya. Ini B pendahuluannya. Antara A dengan B dia bisa simpulkan. Oh ini dari semantiknya seperti ini. Keluar satu kronologis, itu akalnya sehat. Jadi untuk membentuk akal sehat itu sederhana. Baca, analisis, logika dipertajam. Tapi dia nggak bisa memberikan nilai dan keputusan. Keputusan dari sini. Karena itu kalau ada orang pintar, tapi moralnya buruk, maka itu yang memberikan perintah. Dan ketika diperintahkan kepada akal yang pintar, itu yang nyurinya makin banyak, Pak. Orang bodoh pencuri, mungkin yang curi lepasnya ayam. Tapi kalau orang pintar yang mencuri, itu yang tak tergambarkan berapa banyak yang hilang. Itu yang melebihi hewan. Sapi itu makannya sampai sekarang masih rumput. Tapi orang pintar yang moralnya buruk, itu aspal bisa habis. Gitu. Aspal bisa habis. Maka apa yang terjadi? Ini yang menentukan. Nah, bagaimana menyusun rencana yang prioritas dengan menempatkan ini sikap moral sebagai bagian dasar yang paling awal, maka Quran surah 59 ayat 18 menjawabnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang punya keyakinan yang kuat. Ittaqullah, latih terus integritas kamu dengan meningkatkan sikap moral itu. Dua hal tadi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setelah engkau memiliki ketahanan seperti itu tadi, buatlah prioritas untuk menyusun aktivitasmu. Silahkan tempatkan sebagai skala prioritas. Bapak Ibu ini arahnya mau kemana? Jangan tanggung-tanggung. Kalau perlu, kalau sudah jadi hakim yang tertingginya. Supaya kalau makin tinggi, kebijakannya makin baik bisa dibikin. Anda tinggal hanya membubuhkan tanda tangan, ya selesai kebijakan turun. Kalau Anda orang baik, konstruksinya berpikirnya baik, itu pasti keluar nanti karakter fisikal yang baik. Jadi ada spiritual question, intellectual question, physical question. Dari hati memberikan instruksi kepada akal, diolah sepersekian detik, diterjemahkan oleh fisik. Ketika kedudukan Anda semakin tinggi, maka semua kebijakannya pasti baik. Karena itulah kemudian, jangan tanggung. Kalau sekarang ikut pelatihan dan sebagainya, tempatkan posisi tertingginya paling atas. Jadi hakim agung sekalian. Ya, ke atasnya lagi, di KMA sekalian. Yang paling tinggi lagi. Jadi kalau cita-cita kitanya itu tinggi, nyangkutnya kan kalau nyangkut pun jelas di bawah itu kan. Kalau belajar kita targetnya IPK 4, nyangkutnya kan 3,9, 3,8. Tapi kalau targetnya cuma 2,75, nyangkutnya nggak jelas. Kan? Tapi poinnya bukan itu yang disasar oleh Quran. Saking indahnya, Quran ingin mengintegrasikan sikap hidup kita di dunia dengan pertanggungjawaban kita saat pulang. Sekarang Anda menjadi wakil Tuhan di bumi, tapi Anda akan berhadapan dengan Tuhan di akhirat. Jabatan yang dipegang, sekarang akan ditinggalkan. Tapi hisab di depan, itu yang akan didatangi. Maka kata Allah, bikin planning itu sampai akhirat. Dan diturunkan sikap itu menjadi sikap moral saat memberikan keputusan. Ketika Anda memberikan keputusan menangani sebuah perkara, pertama, putusan yang saya keluarkan ini, benar nggak sesuai dengan undang-undang? Tuhan ridho nggak? Kalau saya keluarkan, mungkin nyaman di dunia, tapi nestapa di akhirat. Jangan sampai Anda merasakan perasaan nyaman sementara di dunia, tapi terancam di akhirat dalam kehidupan yang lebih abadi. Maka dari itu, dari sekarang, Bapak Ibu turunkan. Ini selain dunia dengan jenjang karir yang kita capai, dengan ikut diklat di sini, coba, sore ini ada diklat akhirat. Mana yang akan dibanggakan saat pulang kepada Allah di akhirat kelak? Posisi mana yang mau diambil? Surga itu ada 8, Pak, Bu. Ada 8. Dan 8 itu pintunya amal soleh semua. Bisa nggak Anda masuk lewat satu sisi,
sebagai seorang hakim yang membawa kebanggaan saat pulang kepada Allah dan mengincar satu tempat strategi saat pulang. Dan jangan salah, banyak di antara sahabat Nabi yang profesinya sampai ke hakim agung. Dan itu jadi teladan. Itu menjadi teladan.